Oke, selamat datang kembali di episode yang keempat di Ars Musik. Bersama saya Bolu dan sekarang saya sudah kedatangan idola saya dan idola Ars Musik juga pastinya. Waktu zaman kita masih pakai seragam putih abu yang pasti ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Glory of Love. Makasih. Sebelumnya mungkin bagi Ars Musik masih banyak yang belum tahu atau mungkin udah tahu tapi pengen kenal lebih dekat lagi lah gitu sama siapa aja sih om atau apa ya. Da abi mah kapungkur SMP teh tos ageng gitu di panggung deh gitu. Seumuran kita ya, seumuran. Insya Allah. Kenalin namanya dulu mungkin ya dari sini aja deh. Hai, gue Ivan, vokalis. Saya Heli bass. Saya Mamat di gitar. Aku Bimo di drum. Oke, Ars Musik pasti udah ada yang tahu juga tentang Glory of Love. Nah, pertanyaan pertama sih atau dasar awalnya sih pengen bertanya kesibukannya apa aja sih sekarang? Wah. Sempat Banyak. Ya. nggak tahu saya yang nggak ada di gigs gitu Enggak. atau emang Oh ini perben-benan atau ya, kehidupan nih? Perbenan. Oh perbenan. Oke, Teman kalau aja gitu atau kita ada bisa aja jawab. gitu Glory of Love gitu. Enggak, Glory of Love memang baru bangkit lagi bro. Nah, Jadi ini momentum juga nih kita pertama kalinya announce ini juga di Ars TV ya namanya. Ars TV, ya. Di Ars TV bahwa kita comeback, kita kembali lagi nih setelah kita vakum hiatus gitu sekitar hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kita memang berhenti total band-bandan. Jadi akhirnya kita comeback, kita ngeluarin single baru, personil juga baru. Gitu. Akhirnya kita bersilaturahmi di Ars TV ya. Betul. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin? Sudah. personil baru tuh maksudnya semuanya. Enggak. Sebelah kanan saya mah baru kayaknya, baru ganti baju. Jadi God of Love sih dari 2002 ya, dari 2002 udah mau 18 tahun, udah 18 tahun. Itu awalnya gua Herli masih personil dulu nih. Tetap ya. Terus kalau Mamat sama Bimo nih baru. Bimo lebih baru lagi karena kalau Mamat sempat jadi magang dulu, session player dulu di Glory of Love. Internship. Internship dulu. Iya. Bimo paling baru nih, Bimo paling baru. Ya gitaris harian lepas mungkin. Iya. DH ya. Nanti nanti kalau PHK dapat pesangon kok. Ada omnibus law sekarang. Boleh tahu nggak alasannya kenapa 2 tahun sempat vakum tuh? Apakah karena satu prinsip misi atau? Nah, kalau bobogohan juga ada jenuhnya ya. Nah, Ada jenuhnya. Jadi kalau band-bandan memang kayak bobogohan ya, Li. Iya. Kayak pacaran gitu. Jadi udah bosen. Saya kayak ketemu sama Ivan, lihat mukanya aja udah males gitu. Udah males. 18 tahun, Bro. Setengah dari hidup kita ya berarti. Ya gitulah. Kawan deh. 70%. 70% dari ya udah ya 70% ya. 70% dari hidup kita. Jadi intinya mah sebenarnya sederhananya main musik itu kan bahasa hati ya. Betul. Nggak bisa dibohongin gitu. Ketika kita merasa tidak nyaman, solusinya ya gimana mau energi kreatif keluar gitu kalau kitanya sendiri udah nggak nyaman. Waktu itu kita dalam fase itu saya nggak nyaman, Ivan nggak nyaman, semua nggak nyaman, jadinya stagnan gitu. Nggak ada. Mungkin setahun terakhir sebelum kita mutusin kita hiatus tuh kayak memang kita cuma ngejalanin kewajiban doang gitu. Ada undangan manggung, ada undangan manggung ya kita perform gitu kan. Jadi latihan kalau ada manggung. Iya. Bahkan latihan pada saat di panggung soundcheck. Nah, Ya nggak ketemu sama sekali. Udah flat aja gitu. Udah nggak ada chemistry-nya gitu. udah nggak kayak waktu ngebentuk awal mungkin. Wah itu mah. Justru nah pas kemarin kita rekonsiliasi, ceritanya rekonsiliasi itu tuh kalau baterai tuh kayak abis baru di recharge gitu. Jadi udah kita lagi fully charge lagi nih dengan personil baru. Terus energi gua sama Herli juga baru gitu bro. Bro bolu kukus. Bolu namanya. Antik ya? 18 ya? 18 tahun berarti ya 2002. Ya, gitu. Ngelewatin naik turunnya ya dalam industri musik. Sebelumnya juga ada beberapa bintang tamu yang melewati itulah. Contohnya kayak Kloset tadi gitu kan. Nah,
ada yang sedikit mengganjal gitu ya dari saya pribadi sebagai penggemar lah saya bilang gitu ya. Waduh. Asli atanya Abi mah. Yang Pan Abi tadi mengapresiasi kayak gitu ya. bicara saya SMP waktu itu dengerin kali ini sama maafkan. SMA itu SMP rasa ini tak ada katanya. lagi kalau nggak salah. Bener. Bener 2008, 2010 bener, Yoi. bener. Garis keras. Garis keras. Sad boy garis keras kita. Nah, ada apa di inklusif gitu? Karena di media sosial kayak yang apa ya? Mungkin ya gitu. Dibersihkan atau apa? Maksudnya seperti apa sih? Nah itu kah? Apa pengen kembali dengan Glory of Love yang baru kah gitu? Kalau kemarin apa dihubungkan sama comebacknya si Glory of Love sih memang kan kita nyebutnya kemarin ngemasnya itu waktu kita comeback kan kita posting dulu 3 tuh ada konflik gitu kan, rekonsiliasi, Baru terus inklusif gitu kan. Itu sih sebenarnya memang nge-reflect juga. Kan tadi kita udah nggak ada chemistry, terus kayak pacaran tuh udah hambar gitu kan. Konflik-konflik mah udah jelas gitu ya. Nah, itu juga yang jadi triggernya juga ditambah kondisi sekitar kita udah lumayan banyak orang-orang yang mengeksklusifkan diri ya Van. Iya, Makanya betul. kayak ini teh suara kejenuhan saya mungkin dan Ivan dan bareng ada Bimo sama Mamat ngerasa bahwa ini orang-orang kenapa sih dengan pola pikirnya gitu. Contoh kasus pernah kejadian kita ada orang-orang yang banyak memaksakan persepsi dia, pandangan dia terhadap segala sesuatu hal gitu. Bahkan mereka bisa menghakimi, menjudge bahwa orang itu salah, orang Polisi moral lah ya. kafir, semacam itu. Sederhananya semacam itu. Nah, keresahan itu muncul, ditambah kita baru rekonsiliasi nih. Akhirnya punya sama perasaan yang sama gitu. Muak juga dengan kondisi kayak gini, makanya muncullah inklusif. Balikannya dari eksklusif. Kita mencoba untuk memberi gambaran baru terhadap perspektif ya yang terjadi cara aja gitu. pandang lah ya. Ya, cara pandang orang. Cara pandang. Ya. Tambahin dong. Ini Mamat. Kedua kita berdoa aja. Ya jadi memandang sesuatu yang lagi hype sekarang gitu ya. Banyak yang sering menghakimi gitu. Banyak yang sering menghakimi terus banyak yang gini ya kita dituangkannya sama karya ini gitu. Serius Boleh ya. ini nggak lebih kepo lagi tentang berarti inklusif itu tidak seperti Glory of Love yang dulu gitu yang lebih kecintanya. Peduli. Secara apanya nih? Pesan. Gini, kalau dari dulu Glory of Love tuh ngemas sesuatu itu karya ya. Kalaupun kemasannya cinta, tapi kita ngajak sesuatu itu secara positif untuk move on. Sebutin kali ini terakhirnya kini ku pergi terus apa gitu kan ya. Kali ini ku kan benar-benar pergi. Salah kalau itu persen kronologika ya. Ya kan? Intinya move on. Terus rasa ini tak ada lagi. Terakhirnya tuh kita move on gitu. Jadi kita pengen ngasih energi positif dan di inklusif ini mah udah jelas-jelas positif banget sebenarnya. Yang harus digarisbawahi ya, kita mempersepsikan love tuh secara luas. Jadi jangan orang-orang bilang Glory of Love ya harusnya lagunya tentang cinta. Contoh sederhana aja, yang Maafkan Bunda. Nah, Maafkan Bunda kan orang pasti bilangnya oh ini tentang anak yang minta maaf sama orang tua. Padahal mah kan sebenarnya kita juga ada menggambarkan bahwa Bunda di situ tuh Mother Earth, bumi. Iya. Bumi. Mungkin saya yang terlalu dini waktu itu mengemas kalau ini Nah, makanya lagu yang religius terhadap makanya nilai spiritual anak kepada orang tua gitu makanya ya. sesederhana itu gitu. Orang bisa mempersepsikan bebas. Sebenarnya kalau kita membuat karya mah lempar aja bagaimana orang mempersepsikan. Ya contohnya itu yang Maafkan Bunda. Kan bumi ini udah kita hancurin nih tapi kita nggak pernah relate. Dan kita terlalu gengsi juga gitu kan. Yes. Nah, tuh kan ya. Jadi lebih dalam kan? Lebih dalam ya. Oh, dading banget sih. Gila. Banget. Asli serius. Sesederhana saya merepresentasikan itu lagu untuk ibu gitu, tapi jadi ketemu langsung tiap liriknya tuh multi tafsir gitu. Bebas. Pemusiknya multitasking. Main sendiri, rekam lagi, produksi lagi. Betul. Nah, terus bagaimana sih akhirnya proses kembalinya lagi si Glory of Love itu sendiri dari kevakumannya? Oke. Jadi kalau waktu itu
waktu itu tuh 2019 awal ya. 14 Februari kan kita ulang tahun ke-17 tuh. Ya. Sweet Seventeen mestinya Sweet lagi rame Lagi- gitu Sweet Seventeen ya. Tapi justru itu lagi nenggar cadas bro, lagi males banget. Berarti kalau anak remaja tuh salah memilih jalur gitu. Kan 17 tahun. Oh iya 17 tahun. Lagi males banget band-bandan, tapi kita ada jadwal manggung tanggal 19 Februari waktu itu. Berarti masih ada kewajiban nih, tanggal 19 kita mesti manggung. Sementara ini udah males banget gitu kan. Akhirnya tanggal 19 itu, tanggal 14 yang kita harusnya ngerayain, gua ngambil keputusan tanggal 19 kayaknya bakal jadi manggung terakhir gua. Barulah di situ kebuka semuanya kan. Hah? Serius nih kita manggung terakhir bubar nih? Enggak. Nah, di situ baru kita apa ya? Semacam nge-reflect diri sendiri ya. Refleksi diri sendiri gitu kan, kalibrasi lagi pas ketemu justru chemistry-nya dapat lagi gitu. Ya, jadi emang Dapat turning point gitu meren ya. Iya. Aslinya. Turning point tuh record label kita yang kita ciptakan dulu 2008 tuh, Turning Point Records tuh. Jadi Saya jadi kru atau Jadi apa? yang paling ingat tuh saya yang titik baliknya ketika kita udah merasa hilang nih. Saya Ivan udah nggak main musik, udah jauh lah gitu, nggak dengerin musik juga, nggak bareng-bareng diskusi soal musik. Ada momen dimana ada yang hilang dalam keseharian tuh gitu. Anjir ternyata 18 tahun lah Iya, gitu iya. ya. Ternyata musik tuh bukan hal yang sepele, udah tinggalin aja gitu. Ya. Ternyata udah ada is our blood ya gitu. Is in our blood gitu. Jadi kayak ada yang hilang, ini nggak bisa nih. Akhirnya saya coba ajak Ivan lagi. Ayo Ivan lah, misalnya saya punya salah gini-gini, oke perbaiki gitu. Gila ya. Oh, Kayak beneran. PDKT lagi Kayak gitu. PDKT lagi. Ya udah, ayo kita beresin lagi gitu. Akhirnya rekonsiliasi, Ngajakin teman-teman juga kan. ngajakin ini berdua dan dapat spirit baru dari dua orang ini, tenaga baru, energi baru ya akhirnya jadilah inklusif gitu. Gimana Rekomen pada lah ya. dari teman-teman pada saat diajakin gabung juga mangga silahkan. Jadi gue MC-nya. Co-host. Ya banyak ide lah ya, banyak ide baru gitu ya. Bikin di studio kecil gitu, gimana kan. Energinya tuh kayak nge-recharge lagi gitu ya. Oh, nge-recap lagi. Apalagi ada ini. Penggebuk drum ini energinya paling gede karena emang paling muda juga. Sebenarnya kalau ngomongin kenapa saya bisa ada di sini gitu ya. Hubungan aku dengan Glory itu sebenarnya udah lama kebentuknya. Bukan kebentuk sih, relasinya sudah terjalin sejak lama gitu. Kenal deh ya. Ya udah kenal sejak lama karena pada saat itu saya punya band namanya Ventilasi. Nah Ventilasi itu vokalisnya punya kakak, dia tuh dulu gitarisnya Glory. Gitarisnya Glory sebelum Mamat. Tapi hijrah. Kemudian ya itulah. Happening. Iya. Tapi berhenti main musik ya. Berhenti main musik. Terus apa? Hijrah ya. Dalam perjalanan Ventilasi dengan Glory ini kita sering beberapa kali satu panggung lah. Ya kan otomatis sering ketemu dong. Kenalan, ngobrol dan lain-lain. Mulai dari situ ya udah band saya yang Ventilasi pun berhenti. Terus kebetulan saya juga kan area kampus gitu kan, masih banyak band-band lain. Waktu itu sempat waktu show di Rosemary ya? Konsernya Rosemary ya. Konsernya Rosemary. Kita ketemu tuh di konsernya Rosemary. Ketemu lagi dengan Ivan sama Herli waktu itu. Pakai AA. Ini aku. Aku anak bawang. Wajar abi om tuh so. Yang bener kan? Aku 97. Iya. Kau berapa? 91. Lu kolot kan? Lebih tua dong. Lahirnya? Iya, lahirnya. Saya 91. Tuh, Oh, ya aku 97. Gak apa-apa lah. Aku pun. Aku 93. Ya akhirnya ketemu di acara itu. Kemudian sebelumnya udah kontak sih karena kayak pengen ketemu nih, pengen ngobrol gitu. Saya punya feeling ada apa nih gitu kan. Terus ya udahlah kita ketemu dulu. Meminang. Ya kayak ya biasa kayak mungkin kayak pengen cerita atau pengen apa sharing gitu. Ya udah kita ketemu. Pembicaraan merujuk pada Bim, mau nggak bantuin kita gitu kan. Dan kemudian ada project baru si Iya. lagu inklusif. Ya, Jadi lagu inklusif tuh drummernya udah ini Bimo. gitu loh. Terus ya udah dengan maksudnya
dengan berbangga hati lah ya bisa dibilang gitu loh. Alhamdulillah. Ada misi itu juga kayak Iya. wah anjir Glory nih gitu kan. Ada gengsi juga tapi ya udah kan dengan kebanggaan itu saya bisa mengemas semuanya dengan ya insya Allah kedepannya juga dengan baik lah gitu kan. Jadi ya udah. Mantap. Ya begitulah. Oke, pertanyaan penutup terakhir lah buat Glory of Love, buat Ars Musik semua. Kita lagi ada di situasi di mana kuping kita sekarang dililit kain, disebut itu istilahnya new normal. Nah, pandemi lah kita sebut di situ. Ada nggak sih jebolan atau produk baru atau metode formula baru dari Glory of Love pada masa pandemi ini? Untuk berkarya gitu. Yap. Oh. Oh, gue akhirnya gitu karya gue bentuknya digital kah, apakah gitu misalkan. Iya. Kalau digitalisasi sih kita udah main lama ya. Maksudnya secara karya kita udah bisa dinikmatin secara online sih udah lama. Cuma kalau yang sekarang kita rasain justru bukan proses outputnya, tapi di internalnya nih. Di masa-masa seperti ini tuh justru ajang kita Tertantang bikin konten ya. Justru dapat gitu. Justru dapat gimana caranya kita mesti berkarya selain ya kalau yang dulu mah hanya menggugurkan kewajiban TA gitu kan. Ya kalau persepsi saya soal pandemi ini ya selalu positif biar maksudnya kita nggak saya terlalu lelah misalnya kalau dengar masalah konspirasi lah ini virus ini itu silahkan yang punya energi untuk marah-marah soal itu mah nggak. Tapi kalau saya di sini mending daripada kita berbicara bentuk ketakutan yang ada gitu, anggap aja ini sebuah tantangan baru untuk hidup gitu. Ya udah, lo stay positif, lawan ketakutan, jaga kesehatan, udah doing as a normal tuh gitu. Nggak usah yang harus jadi parno setiap ketemu orang ya. Mawas diri aja sekarang mah gitu. Yang malah bukannya adaptif malah kitanya jadi negatif gitu ya. Ya karena saya percaya bahwa bentuk ketakutan justru akan menimbulkan imun kita malah rendah dan sesuatu terjadi mungkin virus atau apa malah bikin penyakit dalam diri gitu. Daripada kita marah-marah dengan situasi kayak gini tapi kita ini sayang energi lah. Mending bikin karya atau stay positif olahraga kayak Ivan ini lagi rajin fitness. Bimo fitness. Ini aquascape, saya main catur, ikut kompetisi catur, kayak gitulah olahraga. Olahraga. Nyari apa ya? Aktivitas lain lah ya berarti ya. Ya lebih ngalir aja ya kalau lagi pandemi gini ya. Jadi istilahnya banyak yang bisa dikerjain di rumah gitu. Antara lainnya sama keluarga juga. Terus banyak diam di studio bikin ide-ide baru gitu. Jadi ada lebih produktif ya. Kita lebih ke review alat-alat musik ya kalau kita. Oke. Ada yang baru nih, bikin konten YouTube juga ya, tutorial gitar ya. Ini ya. Oh sekarang perkembangannya ini gitu. Aquascape. Aquarium. Iya. Ya. Gimana Bim? Ya lebih apa ya? Yang dirasain sih sejauh ini udah disebutin semuanya sama AA sekalian sebenarnya. Lebih produktif dan lain-lain, tapi ya so far yang aku rasain pun kayak gitu. Jadi ya tetap stay positif lah. Oke. Gitu. Terima kasih buat Glory of Love. Boleh tepuk tangannya buat teman-teman semua. Ars Musik. Idola saya sebagai host yang memang dari ya memang kenyataannya seperti itu. Dari segede gini sampai segede Namru ini ya gitu. Tapi terima kasih energi positifnya yang disampaikan juga melalui karya, melalui sebuah musiknya juga gitu kan. Bagi semua sobat Ars Musik semua. Memang ada ritual terakhir sih sebenarnya. Satu persembahan yang wajib dilakukan oleh tim kreatif yaitu melakukan selfie. Selfie dong. Bareng-bareng. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Terima kasih Glory of Love. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Ars Musik. Halo, kita dari Glory of Love. You Ars? Yes, we are. Yes, we Ars.